Salam sahabat, salam santai, salam damai, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali pada video tip ini ya, untuk bulan ini begitu banyak sekali ya request yang sudah masuk dari WA. Karena WA itu bisa Anda temukan di postingan komunitas channel ini, dan disitu banyak sekali WA yang masuk dan akan dibuatkan video tip ya seperti ini. Semoga dalam keseharian dari Om Bro selalu diberikan kesehatan, supaya kita bisa saling berbagi tentang dunia kicauan ya, dunia kicau khususnya pada cucak hijau. Nah, untuk yang di request dari sobat yang ada di mana itu Jawa Barat itu ya, Jawa Barat, tentang cucak hijau betina tua, apakah bisa difungsikan untuk cucak hijau jantan. Nah, jawaban dari Om Bro seperti ini. Jadi pada cucak hijau yang tua itu ya, yang sudah medang, itu bisa kita fungsikan untuk cucak hijau jantan. Banyak sekali fungsinya, khususnya pada dunia cucak hijau. Jadi Anda yang punya cucak hijau tua, khususnya cucak hijau betina itu ya, yang tua itu jangan dilepas atau diasingkan, tetapi difungsikan untuk cucak hijau yang jantan. Nah, jadi beberapa fungsi yang ada pada cucak hijau betina ini pada jantan itu macam-macam, dan di sini Om Bro akan merangkum dalam satu video tip apa saja sih fungsi cucak hijau betina itu untuk jantan. Tapi betina yang udah tua loh ya, udah istilahnya yang udah tua-tua gitu tuh, udah tua-tua itu yang fungsinya bagus untuk cucak hijau jantan. Nah, fungsi yang pertama yaitu sebagai media pengecasan. Yang kedua ya, untuk pancingan cucak hijau yang lamban bunyi atau susah untuk bunyi. Dan yang ketiga sebagai media untuk breeding atau perbanyakan cucak hijau. Nah, dari ketiga fungsi yang sudah Om Bro sampaikan ya, mungkin Anda punya fungsi yang lain, silahkan nanti di komen. Tetapi dari Om Bro ada 3 rekomendasi fungsi yang terbaik yang sudah Om Bro sharing atau Om Bro pakemkan dalam video tip ini. Nah, kita masuk ke yang pertama sebagai media pengecasan. Nah, seperti ini. Cucak hijau yang sudah tua tentunya dia mempunyai faktor yang lebih atau faktor yang tinggi ya. Jadi itu bisa kita gunakan sebagai pengecasan, khususnya pada cucak hijau yang lamban panas. Yang kedua, bisa digunakan sebagai cas cucak hijau muda yang lamban gacor. Untuk yang selanjutnya, pada cucak hijau yang sebelumnya sering juara tetapi enggan juara itu. Nah, dari beberapa pengecasan yang sudah Om Bro sampaikan, terus bagaimana cara kita ngecas dengan cucak hijau yang tua itu tadi? Caranya ya, khusus cucak hijau yang muda tapi mentalnya kurang bagus, silahkan dicas tempel. Artinya itu sangkar betina sama sangkar jantan kita tempel hanya dengan jarak 10 cm atau 20 cm. Kalau Anda takut nantinya tarung paruh dan paruh kena, jadi dikasih saja jarak 15 atau 20 cm itu ya. Itu untuk pengecasan, dan pengecasan bisa dilakukan seminggu 3 kali. Waktu pengecasan paling bagus itu ya pagi hari setelah semua burung diberi makan atau diberi EF itu. Tentu yang kedua sebagai pengecasan pada cucak hijau juara yang sudah susah sekali menemukan
kejuaraannya atau diulang-ulang settingan tetap gak mempan. Nah, cobalah pakai cucak hijau betina yang sudah tua itu tadi. Caranya kita bisa menjadikan satu cucak hijau itu di dalam sangkar umbar, ya, di sangkar umbaran antara betina sama jantan. Jadi supaya berterbangan ya, tapi ingat ya, harus diperhatikan karena nanti apabila lengah sedikit pun cucak hijau jantan ini nantinya akan menyerang cucak hijau betina. Jadi kita harus perhatikan, biarkan dia saling kejar-kejaran, tetapi yang wajib kita perhatikan satu yaitu kalau si jantan itu tadi sampai melukai betina, itu kita harus memisahnya atau mengambil si jantan dari umbaran itu, ya, itu fungsi yang paling tepat untuk kembali menaikkan emosi birahi cucak hijau yang sebelumnya sering juara tapi susah sekali untuk juara. Bisa menggunakan yang namanya pengecasan dengan betina. Apakah ada cara lain selain diumbar? Ada cara lain selain diumbar, yaitu dengan cara mendekatkan cucak hijau yang tadinya juara dengan cucak hijau yang betina tua itu tadi. Caranya juga sama ya, harus diberi jarak 10 cm sampai 20 cm dan pengecasan dilakukan selama seminggu 3 kali dengan durasi minimal ya 30 menit gitu ya. Kalau lama-lama nanti kasihan berantem terus, jadi 30 menit saja itu. Dan untuk fungsi selanjutnya ya, fungsi selanjutnya sebagai pancingan kacor. Kenapa kok bisa dijadikan pancingan kacor pada cucak hijau? Nah, pada cucak hijau yang seharusnya sudah kacor tetapi kok susah sekali kacor, cobalah pancing dengan betina ya. Pancing dengan betina, setiap hari didekatkan sama betina dengan jarak 1 meter atau 2 meter, intinya saling ketemu, saling bertatap muka, tetapi tidak dicas, hanya dilihatkan saja ya, selama seharinya itu 30 menit sampai benar-benar cucak hijau yang tadinya tidak kacor itu menjadi kacor gitu. Dan untuk fungsi selanjutnya itu sebagai media mempercepat kacor, khususnya pada cucak hijau bahan agar cepat bunyi. Kalau cucak hijau betina, kalau yang sudah tua medang itu biasanya kan dia berbunyi atau kacor lah. Ya, kacor-kacornya betina ya seperti itu, ngejam gitu ya. Itu udah masuk kacor. Nah, terus kekacoran betina ini bisa kita manfaatkan untuk pancingan atau memaksa si bahan tadi untuk menimpali suara betina. Karena untuk yang jantan tapi masih berupa bahan itu tadi, kalau kita pancing dengan MP3 ya, sampai MP3-nya baterainya meleduk itu ya susah untuk kacor kalau tidak dipancing dengan suara yang murni. Karena sejatinya burung itu kan juga tahu suara yang asli sama yang tidak. Burung sekarang kan pintar-pintar, ditipu pakai kaset aja dia sudah nggak mempan. Harus dicarikan yang benar-benar suara original atau suara asli dari sama-sama burung itu ya. Lagi kalau pakai MP3 pemburu rasa itu sangat susah, sangat lama. Paling dia hanya menyauti, menimpali 1-2 kali. Imbasnya di lain hari dia tidak akan kacor. Tetapi kalau pakai betina ya, pakai betina dia tetap akan kacor karena sering-sering mendengar, dan itu adalah suara alami atau suara asli dari burung ya. Beda dengan MP3 ya. Sekali lagi, kalau pakai MP3 sampai baterainya meleduk pun ya itu susah untuk menggacorkan cucak hijau bahan itu tadi. Dan untuk yang terakhir ya, fungsi yang terakhir ya, itu yang paling bagus ya, paling bagus dan memang dan harus kita giatkan untuk saat ini sampai kapanpun, yaitu breeding.
breeding adalah perbanyakan cucak hijau melalui perkawinan atau peternakan. Nah, cucak hijau yang sudah tua, ya sudah tua itu adalah cucak hijau yang sudah mapan, birahinya juga sudah stabil. Jadi misalkan kita jodohkan dengan cucak hijau jantan, tapi cucak hijau jantannya juga harus tua. Kalau bisa Anda mencari XXX prestasi itu, jadi nanti turunannya juga akan bagus karena dia ada atau ada turunan dari terah juara dari sang induk. Jadi itu sangat bagus Anda gunakan sebagai breeding, ya, khususnya breeding cucak hijau. Di samping kita melestarikan, kita tetap mengadakan atau stok cucak hijau meskipun di alam sudah menipis, di penangkaran sudah melimpah, dan itu nantinya bisa menambah banyaknya cucak hijau gitu ya. Nah, jadi sekali lagi sobat-sobat Jamtrok mania yang tadinya punya cucak hijau untuk betina tua, bingung mau diapain, dilepas atau diapa, ya fungsikan saja dengan apa yang sudah Om Bro sampaikan dari awal sampai di akhir video ini, ya, karena itu adalah fungsi yang terbaik cucak hijau betina untuk cucak hijau jantan. Nah, hanya itu untuk sobat-sobat semua yang sudah bertanya, Om Bro sudah memberikan satu jawaban, dan untuk yang ingin bertanya silakan melalui komen, ya. Kalau susah mencari nomor WA Om Bro, ya lewat komen saja, nanti pasti dibuatkan video tip. Kalau komennya itu sudah ada di video tip, ya mudah-mudahan Om Bro mau menjawab atau ada sedikit waktu untuk menjawabnya. Kalau tidak dijawab pasti Om Bro kasih tanda love saja, ya, cinta itu sebagai jawaban kalau Om Bro merespon pertanyaan dari sobat semua. Nah, hanya itu yang bisa Om Bro sampaikan pada video singkat ini. Semoga apa yang sudah Om Bro sampaikan ini bermanfaat. Salam.